Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ilamsyah dari kelompok 1 mata kuliah Bimbingan Konseling Pendidikan Menengah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bidang bimbingan sosial. Langsung saja, rekan saya akan menjelaskan. Silakan menyaksikan. Menjelaskan materi tentang bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah bimbingan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pengerti luhur dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kewarganegaraan. Bimbingan sosial menurut Prayitno adalah suatu layanan untuk membantu siswa mengenal dan dapat berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi oleh budi luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan, yaitu kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis, kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, sekolah, dan masyarakat, pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya di sekolah maupun di luar sekolah. Pemahaman penting peraturan kondisi sekolah dan melaksanakannya serta bertanggung jawab. Menurut Depdikbud menjelaskan bahwa bimbingan sosial adalah bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengenal dan mampu berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur serta tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felania Dinda Francisca. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bidang layanan sosial yang cocok untuk siswa SMP sesuai dengan SKKPD. Yang pertama ada kesadaran tanggung jawab sosial. Rincian tugas perkembangannya yakni pada tahap pengenalan, siswa mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada tahap akomodasi, siswa menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada tahap tindakan, siswa berinteraksi dengan orang lain atas dasar-dasar nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Yang kedua adalah kesadaran gender. Pada siswa SMP, rincian tugas perkembangannya pada tahap pengenalan, siswa mengenal peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian, pada tahap akomodasi, siswa menghargai peranan diri dan orang lain sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada tahap tindakan, siswa dapat berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis. 3. Kematangan hubungan dengan teman sebaya. Pada tahap pengenalan, mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Pada akomodasinya, menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan, sedangkan tindakannya bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Selanjutnya, aspek bimbingan sosial pada sekolah menengah atas sesuai SKKPD, yakni yang pertama, kesadaran tanggung jawab sosial. Pada pengenalannya mempelajari keragaman interaksi sosial, lalu akomodasinya menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial, sedangkan tindakannya berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran gender bagi siswa SMA, yaitu mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan, menghargai keragaman peran laki-laki maupun perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup, serta berkolaborasi secara harmonis dengan lawan jenis dalam keragaman peran. Di dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender merupakan persepsi seseorang dalam mengidentifikasi diri sebagai perempuan maupun laki-laki, sedangkan ekspresi gender merupakan cara individu merepresentasikan gendernya melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku. Halo, saya Vanessa Sura Ramadan. Saya akan melanjutkan materi mengenai bimbingan sosial untuk anak SMA berdasarkan SKKPD.
yaitu kematangan hubungan dengan teman sebaya yang meliputi mempelajari cara-cara membina dan kerjasama serta toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya, menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan, serta mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara bidang masalah pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta penyelesaian konflik. Adapun keterkaitan bimbingan pribadi sosial, yaitu keterkaitan individu dengan lingkungan sosialnya yang memiliki hubungan timbal balik. Lingkungan akan mempengaruhi individu dan individu juga akan mempengaruhi lingkungan. Maksudnya di sini adalah jika pribadi individu yang baik akan mempengaruhi status sosialnya atau lingkungan sosialnya. Maka sebaliknya, jika lingkungan yang buruk atau lingkungan sosial yang buruk akan membentuk atau mempengaruhi pribadi individu tersebut akan buruk pula. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau beberapa contoh dari permasalahan di bidang sosial. Dilansir dari buku Bimbingan Konseling di Sekolah 2016 karya Hidayah Quraisy. Masalah yang dihadapi setiap manusia bukan hanya masalah yang bersifat pribadi, melainkan juga bersifat sosial. Hal ini terjadi karena individu berhubungan dengan individu lain, ataupun berhubungan dengan lingkungan sosial budayanya. Beberapa masalah sosial itu yaitu sebagai berikut. 1. Kesulitan dalam persahabatan. 2. Kesulitan dalam mencari teman. 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok. 4. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. 5. Kesulitan dalam mewujudkan berhubungan harmonis dengan seluruh anggota keluarga. 6. Kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. 7. Kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya.